Pada sore ini kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami, ya Tuhan, agar pemberitaan firman-Mu mampu kami pahami dan kami mengerti, dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu. Sore ini saya beri tema jangan takut. Firman Tuhan berkata memang jangan takut. Ya. Nah, kata jangan takut ini bukan berarti kita ini setelah mendengar kata jangan takut ini, terus kita sebagai orang percaya dimudahkan begitu, tanpa ada masalah, tanpa ada persoalan. Enggak seperti itu. Jangan takut ini, Bapak Ibu, bukan seruan kebebasan dari masalah, melainkan seruan untuk menghadapi. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan jangan takut, itu adalah seruan. Seruan apa? Seruan untuk menghadapi konsekuensi iman, seruan untuk menghadapi tantangan, cobaan, penderitaan, kesulitan. Ini jangan takut. Ya. Nah, kata jangan takut ini tidak menunjukkan kebebasan, bukan mengindikasikan kebebasan, melainkan harus menghadapinya. Masalah-masalah yang kita alami sebagai konsekuensi iman selain penghiburan. Jadi jangan takut ini memang ada unsur penghiburan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya firman Tuhan katakan jangan takut. Ini memang ada unsur penghiburan, ya. Tapi bukan berarti ketika Tuhan sudah sampaikan jangan takut, ini mengindikasikan kebebasan dalam arti ya kita ini banyak dipermudah, selalu diberkati, gak ada masalah, gak ada kesulitan. Bukan seperti itu. Saudara, dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru jelas ada 365 tertulis jangan takut. 1 tahun 365 hari. Ya, berarti diasumsikan setiap hari selama setahun, yaitu 365 hari. Seruan firman Tuhan, seruan dari Allah, jangan takut, jangan takut. Itu Tuhan sampaikan kepada kita semua. Nah, apakah kalau Tuhan sudah bilang jangan takut, itu berarti kita selalu berkemenangan, selalu, dan kita tidak memiliki masalah, tidak memiliki kesulitan, hidup kita mudah terus, sehat terus, diberkati terus. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, ketika Tuhan berkata jangan takut, ya, ini dalam arti apa? Jangan takut menghadapi penderitaan. Sebagai orang percaya, jangan takut menghadapi pergumulan, jangan takut menghadapi penderitaan, jangan takut menghadapi kesulitan. Karena sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan katakan, ketika firman Tuhan katakan jangan takut, itu bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Tidak. Tapi justru jangan takut itu, saudara, ya, itu adalah seruan supaya kita tidak takut menghadapi penderitaan. Ayat ini ayat yang seringkali dibaca, bahkan dikhotbahkan di dalam Natal. Ya, Matius 1 ayat 20.
Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Janganlah engkau takut. Malaikat Tuhan berkata, jangan takut hai Yusuf, engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, lahirlah sang juru selamat Yesus Kristus. Apakah hidup Yusuf dan Maria itu baik-baik saja? Ya, enak-enak saja, gak ada masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kitab Matius secara keseluruhan, bagaimana perjuangan Yusuf dan Maria ketika selesai atau pasca melahirkan Yesus, ya, karena Yesus akan dibunuh, ya, oleh Herodes, akan dibunuh, anak laki-laki akan dibunuh. Wah, Maria dan Yusuf, ya, pergi dari tempat satu ke tempat yang lain. Tentunya kalau pergi ke tempat satu ke tempat yang lain itu butuh duit, butuh dana, ya. Padahal saudara tahu kalau Yusuf dan Maria itu seorang tukang kayu, ya, seorang yang miskin, strata bawah. Bagaimana uang yang harus bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhannya itu, ya? Maka Tuhan kirim orang Majus datang ke Bani Yesus. Dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya. Ada banyak khotbah-khotbah yang mengatakan bahwa emas, kemenyan, dan mur itu, emas itu adalah begini-begini, kemenyan itu adalah begini-begini, mur itu adalah begini-begini. Oke lah, ya. Tapi bagi saya, saudara, kenapa Tuhan kirimkan orang Majus? Allah kirimkan orang Majus dan memberikan persembahan yang spektakuler seperti itu. Tentunya yang logis bagi saya adalah untuk membiayai perjalanan Maria dan Yusuf dengan Yesus. Ada masalah tetap, ada persoalan tetap. Tapi kita tidak boleh lari dari persoalan itu. Kita harus menghadapi persoalan. Kenapa? Kita belajar dari Maria dan Yusuf ketika mereka menghadapi penderitaan itu, menghadapi kesulitan itu, Tuhan beri kemudahan. Ya, Tuhan beri kemudahan. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan berkata, Allah berkata, jangan takut, itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Itu adalah seruan kita, seruan firman Tuhan untuk menghadapi penderitaan. Apapun penderitaannya, apapun kesulitan yang kita hadapi, ya. Ada banyak masalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak kesulitan yang kita hadapi, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi harus kita hadapi, ya. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang nantinya kita akan dipelihara di dalam atau pada waktu kita menghadapi penderitaan itu, disertai, dilindungi, ya, diberkati, dicukupi. Jangan takut. Orang yang memiliki kedalaman iman selalu menghadapi penderitaan, bukan melewati atau bukan lari dari setiap masalah yang Tuhan izinkan dihadapi. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan takut itu artinya jangan takut ketika engkau benar. Jangan takut ketika engkau benar. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. 1 Petrus 3 ayat 14. Kalau kita hidup di dalam kebenaran,
Sekali lagi, bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari persoalan. Ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah kita tahu. Jangan takut ketika engkau benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita hidup benar, bukan berarti kita nggak ada masalah. Ya. Seperti yang dialami Tuhan Yesus. Yesus mati, Yesus disalib, Yesus menderita, bukan karena Yesus melakukan kejahatan. Bukan berarti dia sebagai seorang yang sedang bersalah di dalam hukum, tidak. Tapi Yesus mati di atas kayu salib, menderita, itu karena dia benar. Ya, dia benar. Dia sedang dalam menjalani ketaatan sebagai ketaatan apa yang diperintahkan Bapaknya di bumi. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran setiap pribadi itu berat. Tapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, jangan takut. Jangan takut. Jangan dikira kalau kita hidup benar terus kita gak ada masalah. Enggak. Justru ketika kita pegang teguh terhadap kebenaran, persoalan itu ada saja. Kebenaran itu berat dan sedikit sekali yang meminati. Di dalam dunia yang berdosa ini, hidup benar itu susah meminati. Gak ada peminat orang yang hidup dalam kebenaran. Ajaran-ajaran kebenaran susah didapat sekarang ini. Ya. Khotbah-khotbah yang bernilai motivasi, hanya menyenangkan telinga. Itu justru dicari orang hari-hari ini. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kebenaran, susah orang mengikuti kebenaran. Ya, susah orang mengikuti kebenaran. Banyak ajaran-ajaran yang melenceng hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, banyak. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam ajaran yang benar tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Seperti juga Tuhan Yesus yang saya sampaikan tadi di depan. Tuhan Yesus menderita dalam penyaliban bukan karena melanggar hukum, tapi karena dia hidup dalam kebenaran. Ya. Pilatus sendiri kepada imam-imam dan kepada seluruh orang banyak, Pilatus memberikan keputusan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tapi Tuhan Yesus harus mengalami penyaliban. Ya. Hidup benar. Tapi bukan berarti orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu terus bebas dari masalah. Tidak. Tapi Tuhan bayar harga ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, fokus kepada kebenaran, saklek terhadap kebenaran, Tuhan akan pelihara kita. Penderitaan itu memang berat, sakit. Tapi ketika kita konsisten terhadap kebenaran, artinya hidup dalam kebenaran itu gak sehari dua hari nih, gak sebulan dua bulan, gak setahun dua tahun. Tapi selama kita hidup sampai nanti kita dipanggil Tuhan, ini selalu hidup dalam kebenaran. Jangan baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 sebulan mengikuti dalam kebenaran, menjadi orang benar, terus tiba-tiba harus ada berkat langsung. Gak seperti itu. Ya.
Orang yang diberkati, orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang hidup selama ada di dalam hidupnya, selama dalam perjalanan hidupnya, hidup di dalam kebenaran. Gak suka orang yang hidup dalam kebenaran. Bahkan orang-orang yang diajak hidup benar itu gak suka. Saya kan, saudara, beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, saya sudah pernah cerita. Ya. Apa yang terjadi dengan mantan jemaat kita? Nah, katakan mantan, meninggal. Ya. Dia seperti itu, ya, ingin diakui kebenarannya. Ya. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya rusaklah. Ketika engkau tidak mengakui kesalahanmu, ada ayat di dalam Alkitab. Ya. Saudara bisa membaca dalam Matius 18 di situ. Ya, minggu kemarin sudah saya sampaikan. Ya, orang-orang yang seperti itu dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Alkitab bilang seperti itu. Ya. Orang luar, jemaat luar mendengar itu. Ya, mereka nggak malah mencaci maki saya, tapi justru memberkati saya. Wah, Pak Iscin, susah untuk melakukan itu. Dengan jemaat kecil, dengan jemaat yang nggak banyak, untuk melakukan seperti itu susah. Ya susah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Melalui orang itu Tuhan memberkati saya. Ya. Halaman seharusnya becek, lumpur, Tuhan siapkan. Ya. Itu luar biasa. Sampai beberapa hari yang lalu, saudara. Ya, Tuhan kirim saya sepeda motor. Itu saya dinilai orang begitu. Justru karena tekad saya, niat saya untuk membawa jemaat ini hidup di dalam kebenaran, Tuhan pakai orang-orang tersebut dan untuk gereja kita, untuk saya. LCD Tuhan berikan, Tuhan berkati. Ya, sampai macam-macam yang dibutuhkan di gereja ini Tuhan cukupkan. Ya. Dari mana? Dari orang yang menilai gereja kita. Dia katakan, wah salut, jemaat sampean memang gak banyak, tapi itu tidak mempengaruhi sampean untuk tetap melakukan apa yang benar. Tuhan memberkati saat kita betul-betul saklek terhadap kebenaran. Memang berat, ya, memang berat. Sebagai gembala, ya, sudah saya sampaikan di berangkal tadi. Sebagai gembala, saya harus melakukan tanggung jawab, baik koinonia, ya. Ini saya lakukan dengan cukup, ya. Tidak ada jemaat yang ketika datang ke saya terus bergumul, menyampaikan pergumulannya, terus saya abaikan begitu. Nah, apapun yang kamu sampaikan kepada saya harus bertekad, saya harus melakukan. Ya. Saya harus melakukan. Sebagai hamba Tuhan, ya, tidak hanya persekutuan, ibadah, koinonia, tapi harus ada diakonia. Ya. Tiga-tiganya saya jalankan. Tetapi ketika itu dianggap minimal pelayanan saya, yang terserah. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan, ya, ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Saat kita meminati kebenaran, berminat untuk hidup dalam kebenaran, ini gak gampang. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan saat saudara dan saya menjalani kebenaran. Firman Tuhan tadi katakan apa? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ya. Kamu akan berbahagia. Ini yang harus kita catat. Kamu akan berbahagia. Ya. Selamat.
Inti ayat itu. Selama kamu menjalankan kebenaran dan tetap setia sekalipun ada penderitaan. Tuhan bayar harga, ya. Tuhan cukupkan, begitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan kebenaran. Tuhan akan memberkati kita, ya. Tuhan akan memberkati saudara dan saya, ya. Saudara, kita mengikut Tuhan Yesus, Tuhan yang datang ke dunia ini. Sekalipun dia benar, tapi mengalami penderitaan. Guru, murid tidak jauh dari gurunya. Ya. Kalau kita menderita, kalau kita susah, kalau kita ada masalah, tetapi masalah itu karena kesalahan kita sendiri, itu harus bertobat. Tapi kalau masalah-masalah yang kita hadapi karena konsen kita, karena kita memang mau hidup di dalam kebenaran itu, saudara, jangan takut. Tuhan itu pasti memberkati kita. Tuhan itu pasti memelihara kita. Tuhan itu pasti memberikan kekuatan, ya, perlindungan, ya, kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Ya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, penting sekali sebagai orang-orang percaya itu, ya, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang iman kita itu adalah iman seperti orang mampir, ya. Saudara, ada ungkapan bahasa Jawa, hidup ini mampir ngombe. Ya, hidup ini mampir ngombe. Gak lama, gak kekal. Ya. Nah, setelah ngombe, terus kemana? Hidup ini mampir ngombe, setelah ngombe kemana? Itu ungkapan Jawa. Ya. Tetapi saudara, saya menemukan dalam pemikiran saya bahwa akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen yang imannya cuma mampir, ya, mampir, seperti dalam Yohanes 15 ayat 7, ya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal itu seperti orang yang ber-KTP, ya. Saya ber-KTP Bejen, tinggal di Kajangan, ya. Mas Eko ber-KTP Gresik, PPS, ya. Pak Mian ke Mendung. Dalam arti apa? Kita yang ber-KTP di mana kita itu ada, kita harus tunduk kepada otoritas tempat. Aturan-aturan yang ada di daerah itu dilakukan, ya. Apa saja yang ditentukan, yang punya otoritas, entah itu lurah, entah itu RT, RW, orang-orang Kristen harus tunduk kepada. Ya. Tapi kalau saya mampir, contoh, kalau saya mampir ke Pak Mian, bukan berarti saya harus taat, saya harus bayar iuran RT, tidak perlu, ya, karena saya mampir bebas, tidak perlu, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang iman kita ini seperti orang yang mampir. Dalam arti apa? Ya, mampir ke Yesus. Tidak mau hidup di dalam ketaatan, tidak mau mentaati firman Tuhan, tidak mau menjalankan firman Tuhan. Ya. Maunya apa? Diberkati. Banyak ayat 7 ini cuma dipotong. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dipotong itu saja. Padahal di ayat atasnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggal, artinya apa? Kita harus taat kepada yang punya otoritas di mana kita tinggal, yaitu Yesus. Kita harus menjalankan firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Kita harus mentaati. Kita harus melakukan apa yang sang penguasa mau. Saya suka atau tidak suka, harus mau melakukan
seperti yang Yesus Kristus kehendaki di dalam hidup kita. Tapi orang yang imannya mampir, saudara, gak ada berkat. Orang yang imannya mampir itu ya kayak saya mampir ke rumah saudara, ya istilahnya apa ya sudah. Kalau ada makan minum itu karena kebaikan tuan rumah. Saya nggak bisa kalau minta bantuan ini ke lingkungan tersebut, atau minta PPH, atau minta apa ya fasilitas juga nggak bisa karena saya cuma mampir. Nah, saudara, kekristenan iman kita seringkali kita ini cuma seperti orang yang mampir. Taat nggak mau, takut akan Tuhan nggak mau, setia nggak mau, maunya berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo ya hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu berat dan sedikit sekali yang meminati. Ya. Kadang saya secara pribadi, ya, saya melihat banyak para pengkhotbah memberitakan firman Tuhan hanya bisa menyenangkan telinga. Ya, terlepas itu benar atau tidak. Wah, enak khotbah seperti itu. Tapi ketika menjalani pelayanan, melakukan pelayanan, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu gak enak. Kenapa? Banyak orang yang tersinggung, ya. Banyak orang yang sakit hati ketika firman itu disampaikan apa ada. Yesus Kristus, dia benar. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa. Dia datang ke dunia itu mengajak semua orang untuk bertobat. Tapi apa? Ya, kasih Allah kepada dunia ini justru disikapi dengan menyalibkan anaknya yang tunggal. Selanjutnya, jangan takut, itu merupakan apa? Konsekuensi iman. Bapak Ibu percaya Yesus, saudara percaya Yesus, ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Lihat ini, Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, ayat 26 berkata, jadi janganlah kamu takut. Itu konsekuensi. Bayangkan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Aduh, beda dunia. Ya. Wah, orang Kristen itu pikul salib. Ya. Jadi orang Kristen itu pikul salib. Ya. Betul. Tapi jangan takut kata firman Tuhan terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jangan takut. Jalani saja konsekuensi iman. Ya. Kalau kita nggak mau memiliki konsekuensi iman, menjalani konsekuensi iman itu, ya berarti kita belum jadi Kristen sungguh-sungguh. Ya, padahal jadi orang Kristen sungguh-sungguh itu harus punya konsekuensi iman. Ya, punya konsekuensi iman. Ada konsekuensi iman. Ya, kita punya konsekuensi iman. Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada konsekuensi, ada tanggung jawab iman. Ya. Jelas, lihat. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wow, berat. Ya. Berat. Ya. Firman Tuhan sudah katakan berat. Ya. Diberkati pasti. Diberkati itu bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan. Jalani hidup kerajaan Allah. Ya. Jalani konsekuensi kerajaan Allah. Jalani konsekuensi iman kita. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu sekalian, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita nggak perlu berpikir berdoa minta berkat. Kita nggak perlu minta berkat, ya. Karena berkat itu adalah konsekuensi daripada orang yang taat. Jadi jalani ketaatan dulu.
Kita nggak perlu berdoa minta berkat sama Tuhan, karena berkat itu adalah konsekuensi daripada ketaatan. Penderitaan itu konsekuensi daripada iman. Tapi kalau penderitaan saudara dan saya, penderitaan kita semua akibat dosa, itu harus bertobat. Tapi kalau penderitaan itu akibat karena kita mengikut Yesus, percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memelihara. Yusuf dan Maria hidup di dalam ketaatan. Dia menerima, Yusuf menerima Maria sebagai istri. Tetapi ada konsekuensi juga, ada penderitaan, ada persoalan. Ya. Tetapi Tuhan nggak berhenti, Tuhan nggak menutup mata. Ada perlindungan yang diberikan, ada pemeliharaan yang diberikan. Yang penting Bapak Ibu yang dikasih, mari kita jalani hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, Tuhan akan pasti memelihara, memberkati, menyertai kita. Jangan takut kepada penderitaan saudara. Jangan takut terhadap konsekuensi iman saudara. Jangan takut kesusahan-kesusahan hidup kita. Tapi takutlah kepada Allah. Dalam Matius 10:28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ialah siapa? Tuhan. Ya. Bahwa yang terburuk dapat dilakukan musuh manusia. Musuh saudara, musuh saya, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita, mungkin bisa melakukan apa yang terburuk, tapi tidak dapat dibandingkan dengan yang terburuk yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Jangan takut, ya. Orang yang mereka-reka kejahatan kita, mungkin gak suka dengan pekerjaan kita, iri dengan pekerjaan kita, jangan takut, ya. Jangan takut, gak perlu takut, ya. Orang-orang yang memusuhi kita pun, kita gak perlu takut kepada mereka yang memusuhi kita, gak perlu. Karena apa? Mereka mungkin bisa melakukan yang terburuk, bisa melakukan yang terburuk bagi kita, tapi tidak dapat dibandingkan dengan yang terburuk yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya nggak perlu cerita. Mulai BKS berdiri 16 tahun, ya, apa? Saya nggak ada tantangan, saya nggak ada kesulitan, ya. Saya nggak ada goncangan, ada. Namun sampai detik ini BKS bisa berdiri, ya. Kita sama-sama bisa memuji Tuhan, kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan. Kita harus membangun jiwa atau budaya takut akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Jangan khawatir orang itu melakukan apa dengan kita. Jangan khawatir orang itu bertindak apa dengan kita. Jangan khawatir rencana apa yang dibuat oleh mereka. Terburuk bisa terjadi di dalam manusia, ya. Jangankan orang lain, orang dekat pun bisa melakukan yang terburuk buat kita. Saya ingat waktu itu, ya, jadwal khotbah itu sudah 17, ya, di cancel, dihapus semua, ya. Gara-gara siapa? Justru gara-gara orang yang saya hormati, ya. Biar seharusnya saya melayani, nggak jadi pelayan. Mereka bisa melakukan yang terburuk, sekalipun orang dekat. Tapi jangan khawatir, Tuhan bisa melakukan lebih buruk kalau kita tidak hidup dalam takut. Makanya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ada orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang menjahati kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, kejahatan dengan pengampunan.
Jangan sampai hidup kita dalam kepahitan. Ya. Orientasi kita ini harus apa? Harus kepada Tuhan. Supaya apa? Saat kita hidup benar, keluarga kita ini hidup dalam ketentraman dan damai. Ada seorang pendeta, ya pasien dari teman saya juga, Paul. Ya, wow. Suaminya ini pendeta, ya sudah 35 tahun. Istrinya pendeta muda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anaknya ini 3 perempuan semua. Ya. Yang beres cuma 1. Ya. Yang kedua dan ketiga ini masalah berat. Ya. Yang 1 itu dibuat main-main sama setan. Loh kok iso, saudara? Lah anak pendeta ini orang Kristen, orang yang mengaku percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya pelayan Tuhan, bapaknya ini setahun 2 tahun, puluhan tahun, tapi anaknya bisa di-eder setan. Kenapa? Ya. Kesaksian daripada anak pertama jelas berkata, ya, papa mama saya itu yang penting duit. Yang penting duit. Ya. Dia pernah ngomong sama saya, bahwa hidup ini sekalipun kamu jadi apa saja, jangan sok rohani, kejar duitmu. Pelayanan, kejar duit, yang penting duit. Oh, saudara, itu pendeta, gitu ya, hamba Tuhan yang sudah melalang buana, sudah, mungkin senior sana, istrinya pendeta muda, gelarnya nggak cuma gelar ST, banyak gelar, tapi dia tidak memiliki koneksi yang hubungan yang baik dengan Tuhan. Nggak ada takut-takutnya kepada Tuhan. Ya. Dan bahaya di situ, justru ngantem anaknya. Saya pikir ketika dibawa berobat itu 2 orang ini, ya, tak pikir ini bukan saudaranya. Jauh sekali. Tapi kan bukan saudara. Ternyata waktu cerita ini yang saya ceritakan. Lah, aku waktu tanya kepada saya ngomong, menurut Tuhan orang itu begini. Ditanyakan kepada anak pertamanya. Anak pertamanya apa? Gak boleh seksu. Itu bapak saya. Ya. Yang penting duit. Ya. Dia seringkali diundang gereja A sudah diterima, di cancel, banyak alasan. Kalau tiba-tiba yang undang gereja besar yang berduit. Wow, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pentingnya kita takut kepada Allah. Ya, pentingnya kita hidup benar di hadapan Allah. Ya, dan jangan khawatir apa yang sedang orang lain lakukan kepada saudara. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Karena Tuhanmu bisa melakukan jauh lebih berat dari mereka yang menjadi musuh kita. Yang penting apa? Hidup kita harus hidup dalam pertobatan. Hidup kita harus hidup dalam kebenaran. Itu penting. Ya. Kalau tidak, berbahaya. Ini yang harus kita perhatikan. Kita ini berharga. Sebab itu janganlah kamu takut, Matius 10:31. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung ini gak mungkin mati sendirinya kalau gak izinkan Tuhan. Dia gak mungkin hidup dengan sendirinya kalau gak dipelihara Tuhan. Kalau burung pipit aja harganya, kalau burung pipit aja punya harga dan bisa dijual di pasaran, apalagi kita sebagai umat pilihan. Harganya jauh lebih besar. Kalau burung ini dipelihara, diperhatikan Tuhan, apalagi saudara dan saya. Ya. Ada harga dalam hidup kita. Harganya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus. Ya. Ditebus dengan darah Yesus. Anda dan saya dihargai dengan nyawa Yesus, dihargai dengan darah Yesus. Saudara berharga, jangan takut, jangan bimbang. Saudara berharga. Ya.
Siapapun kita, orang kiri atau orang kaya atau orang yang biasa atau siapapun, itu semuanya berharga di mata. Kita adalah biji mata Allah. Saudara dan saya adalah biji mata Allah. Kita adalah biji mata Allah. Yang penting apa kalau kita sudah tahu kita berharga? Jangan lupa bersaksi. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Kita harus mengakui dia dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut mengatakan bahwa saya Kristen. Jangan takut menggunakan atribut Kristen. Jangan takut kalau orang melihat kita jelas kalau kita Kristen. Jangan takut. Kita harus bersaksi. Jangan takut berkata puji Tuhan. Jangan takut berkata haleluya. Jangan takut. Nanti kita kalau kita Kristen nanti teman kita nggak punya. Jangan takut. Ya, kita harus bersaksi. Kalau kita mengakui Allah melalui sikap perbuatan tingkah laku di depan manusia, Allah juga akan mengakui saudara dan saya di depan Bapakku yang di surga. Tuhan akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Kalau kita tidak mengakui di depan manusia, kalau kita nutupi jati diri kekristenan kita di depan manusia, kalau kita menutupi kekristenan kita di depan manusia, maka Tuhanmu juga tidak mengakui di depan Bapa. Artinya apa? Kita memang berharga, tapi kalau kita melupakan hidup bersaksi, artinya apa? Artinya kita tidak hidup dalam pengakuan yang kuat, pengakuan yang benar kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tunjukkan kita adalah milik Kristus. Ya. Tunjukkan kita pengikut Kristus. Orang-orang yang menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus, pasti Tuhan itu berkati. Ya. Karena jelas iman mereka bukan iman mampir atau iman cuma sekedar silaturahmi kepada Yesus, atau iman sekedar iman yang simpatik kepada Yesus, tapi iman yang mau hidup di dalam Yesus. Sehingga apa? Tak takut berkata haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersaksi dimanapun kita berada. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dorongan, himbauan, jangan takut, memang mengandung penghiburan ya. Tetapi lebih daripada itu, jangan takut merupakan penekanan untuk berharga sebagai pengikut Kristus. Jangan takut, itu adalah hiburan. Berarti ada Tuhan di sekitar kita, ada penyertaan Tuhan. Memang Tuhan masih izinkan kita menghadapi kesulitan, kesusahan dan sebagainya, tapi tetap jangan takut. Jalani konsekuensi iman kita, tetap jangan takut. Jalani penderitaan kita. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong, memelihara saudara-saudara saya. Jangan takut. Yesus beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ampuni kami, seringkali hidup kami takut, khawatir, bimbang ragu. Ketika kami melihat kebenaran firman-Mu sore ini, Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau kuatkan kami, ya Tuhan. Biarlah kami hari ini tetap semangat menjalankan apa yang Tuhan mau harus kami jalankan. Tolonglah kami supaya kami manusia biasa ini, bukan manusia super. Bisa jadi kami lemah, bisa jadi kami jatuh, bisa jadi kami undur, tapi kami siang ini, sore ini mohon kekuatan daripada Allah sendiri, memelihara kami, memberi kekuatan. Berkati kami semua Tuhan, kuatkan kami semua. Kami bukan iman-iman mampir, tapi kami adalah iman yang mau tinggal, di mana nanti kami menikmati berkat-berkat Tuhan, karena kami mengerti kehendak-Mu. Dan orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, ketika memohon, meminta kepada Allah, Tuhan akan mendengarkan seruan doa kami. Tuhan, kami percaya, kami mau tinggal di dalam Kristus,
Kami tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang hanya mampir ke Yesus, tapi mau tinggal di situ. Supaya apa saja yang kami minta, ketika kami mengerti kehendak-Mu, Engkau mengabulkan kami. Kau berkati kami semua hari ini Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami ada rasa takut, khawatir, takut tidak mampu. Ya Tuhan, takut tidak sanggup menghadapi hidup ini. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menambahkan iman kepada kami. Kau berkati kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa.